Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين لا نبي بعده. أما بعد. Ikhwatal Islam, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan inayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW yang telah mengantarkan manusia minadz zulumati ilan nur. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimani rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan subuh hari ini, pagi ini, seperti apa yang mungkin telah disampaikan, bahwa tema kita adalah persiapkan bekal terbaikmu untuk akhirat. Dalam perjalanan manusia di dunia ini, tentu akan berakhir dengan kematian. Berapapun umurnya dan siapapun dia, maka pasti dia akan berakhir dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dalam Al-Qur'an Karim surah Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap jiwa pasti akan menemui ajal, pasti akan berakhir dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu adalah sebuah keniscayaan, kepastian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu apa? Al-yaqin. Allah menyebutnya dengan apa? Al-yaqin. Sesuatu yang harus diyakini dan itu pasti. Karenanya Rasulullah SAW banyak juga mengingatkan hal ini. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa aksiru, perbanyaklah zikra hadhimil lazzat, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan dunia, kenikmatan dunia, al-maut, itu kematian. Jadi Nabi menyuruh kita untuk memperbanyak mengingat kematian, karena dengan banyak mengingat kematian, Pak, maka angan-angan, mimpi kita, harapan kita untuk kemudian meraih kenikmatan dunia bisa kita ngerem, bisa kita kendalikan nafsu kita, syahwat kita. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh salah seorang sahabat. Beliau ditanya, ayyul mu'minina aqyas?
Siapa sesungguhnya orang yang paling cerdas? Siapa orang mukmin ya Rasulullah yang paling cerdas? Sebab barangkali, ya, dan bukan barangkali, memang di benak kita yang namanya cerdas, ya, menurut kita adalah orang yang rata-rata, ya, IQ-nya di atas IQ-nya di atas rata-rata. Artinya, ya, secara akal dia lebih dominan. Secara pemikiran, berpikir, kemudian akalnya, otaknya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan setelah ditanya, siapa sesungguhnya orang mukmin yang cerdas, yang pintar ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra. Nabi menjawab, orang yang cerdas itu adalah yang banyak mengingat kematian. Apa hubungannya? Ya. Secara akal, logika kita, apa hubungannya dia disebut, dia dikatakan, digelari, dicap orang pintar, orang cerdas, hanya dengan mengingat kematian? Ada apa? Ya, aktsaruhum lil mauti dzikra. Karena dengan banyak kematian, banyak mengingat kematian, ya, maka kemudian dia akan mempersiapkan bekal hari esok, masa depannya, ya, masa depan kita bukan hari tua Pak ya, tapi masa depan kita adalah di alam barzah, di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, ya, hendaklah kamu menatap, ya, masa depan. Jadi bukan mempersiapkan masa tua. Ya gimana ya kalau saya nanti sudah pensiun? Gimana kalau sudah bisnis usaha sudah mandek? Ya. Bagaimana masa depan saya, hari tua saya? Bukan itu sesungguhnya, tetapi adalah bagaimana ini masa depan kita, hari tua masa depan kita di alam barzah, di alam kubur, di akhirat nanti. Ya, makanya dia mengatakan bahwa aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang banyak mempersiapkan bekal, ya, bekal untuk hari esok, yaitu di akhirat, kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu kematian, ya, sebagaimana kita pahami bahwa kematian adalah akhir dari perjalanan, ya, kehidupan kita di dunia ini. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, menangis menjelang kematiannya. Menangis. Ini Abu Hurairah, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tentu tidak diragukan lagi keimanannya, ketakwaannya. Tapi beliau pun menangis menjelang kematiannya. Maka ditanya oleh sahabat yang lain, ya Aba Abdurrahman, mengapa engkau menangis, ya, menjelang kematianmu? Apa jawaban beliau? Jauhnya perjalanan, sedikitnya perbekalan, banyaknya arah rintangan, sementara tempat kembali entah di surga, entah di neraka. Itulah ungkapan yang membuat beliau menangis. Artinya beliau memikirkan bagaimana nasibnya nanti di akhirat. Ya, jauhnya perjalanan. Bahwa perjalanan kita bukan hanya di dunia. Ini baru satu tahapan. Kemudian perjalanan berikutnya dalam barzah, di akhir, ya, di yaumil qiyamah. Sedikitnya perbekalan, bagaimana kalau Pak dalam perjalanan yang jauh, kemudian bekal kita minim, sedikit. Ya. Di dunia saja ini kalau kita melakukan perjalanan jauh, safar, tentu kita persiapkan segalanya.
khawatir, takut kalau ya dalam perjalanan kehabisan bekal. Lantas bagaimana perjalanan yang cukup jauh ini ya menuju akhirat sementara bekal ya sangat minim. Apalagi kalau memang tidak ada bekal. Waliyadzubillah. Ya. Segala kita bawa koper, kemudian bekal, belum lagi dananya mati. Udah kita persiapkan. Ya. Lantas kita tidak, bagaimana kita berpikir dalam perjalanan yang cukup jauh, sesungguhnya itulah perjalanan yang tidak bisa kita hindari. Itu perjalanan menuju akhirat. Makanya Abu Hurairah menangis, memikirkan hal itu. Ya. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah kemudian menjadi perhatian kita bahwa bagaimana sesungguhnya bekal yang terbaik untuk kemudian kita bawa. Ya. Ada beberapa bekal yang terbaik untuk kita bawa. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal, salah satu bekal yang memang harus kita bawa, bekali diri kita dengan tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ada jaminan. Ya. Jaminan. Sebagaimana ya, sabda Rasulullah SAW, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang meninggalkan dunia ini, ya, dia tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan, ya, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk surga. Wa man mata, dan siapa yang meninggal yusyriku billahi syai'a, dan dia mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, dakhalal nar, maka dia pasti masuk neraka. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak mencampuri dengan kesyirikan apapun, sekecil apapun, maka pasti dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Nabi katakan dakhalal jannah. Dan begitu banyak hadis, begitu banyak ayat yang menjelaskan hal ini. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lawan daripada tauhid adalah ya syirik. Jadi Pak, kalau dakwah ini terus menerus kita dakwakan bahwa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun ada orang yang mengatakan bahwa dakwah tauhid, dakwah syirik sudah bukan lagi zamannya, sudah bukan lagi, ya, sudah tidak relevan lagi. Sudah bukan zaman jahiliyah. Orang tidak ada lagi yang menyembah berhala, tidak ada lagi yang menyembah batu dan segala macam. Ya. Tetapi syirik ini, ya, kelihatannya bukan syirik, tapi itu adalah syirik yang terselubung. Banyak Pak di zaman sekarang ini, di zaman kita ini. Ya. Begitu banyak syirik yang mungkin kelihatannya bukan syirik, tapi itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Ya. Ya, karena manusia sekarang ini, ya, meskipun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di zaman dahulu, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun dia juga berdoa meminta kepada makhluk yang lain, ya. Seperti misalnya ya, dukun. Ya, mendatangi dukun, mendatangi paranormal. Dan ini menjadi fenomena, dan ini menjadi budaya, Pak, tradisi. Ya. Ketika seseorang, ya, membuka usaha, maka dia datangi dukun paranormal, bertanya hari yang baik atau bagaimana, kiat-kiat untuk mendapatkan, ya, kesuksesan dan seterusnya. Ya. Dan ini sangat ya, sangat laris. Ya. Mau naik jabatan atau bahkan pilkada dan seterusnya, ya, yang laku adalah bagaimana mereka mendatangi, ya, dukun paranormal. Ya, orang kamu mengatakan orang pintar.
Padahal dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Siapa mendatangi dukun paranormal, ya, lalu dia mempercayai, ya, kata-katanya, mempercayai apa yang dikatakan, ya, maka lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Percaya saja Pak, percaya. Maka dia tidak diterima salatnya selama 40 hari. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa, ya, faqad kafara bima anzalallahu ala Rasulullah SAW. Maka dia telah kufur, keluar dari Islam. Ya, apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini cukup membahayakan akidah kita. Karena itu tidak ada bosan-bosannya, tidak ada habis-habisnya kita mendakwakan ini. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam? Lebih daripada 900 tahun, 950 berdakwah. Apa yang dia dakwakan? Tauhid. Hanya itu bagaimana manusia agar, ya, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan. Namun berapa orang yang ikut? Anak istrinya saja tidak, ya, tidak mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Apakah kemudian Nabi Nuh merubah metode dakwanya, cara dakwanya? Wah, ini kayaknya kalau hanya dakwah tauhid tidak ada pengikut, ya, maka dirubah. Enggak. Tetap berdakwah, ya, mentauhidkan Allah. Bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Ini kunci surga. Ini kunci keselamatan nanti di akhirat. Ya. Karena Nabi katakan miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Syahadat. Ya. Kunci Pak. Bagaimana kita buka kunci, ya, kunci masjid ini, apa pintu masjid ini harus dengan kunci. Ya. Namun kalau kuncinya rusak, satu saja ininya, ya, Pak, giginya itu ya Pak, itu yang rusak, nggak bisa kebuka. Lantas bagaimana kalau kunci surga ini, kalimat la ilaha illallah ini, ya, dirusak dengan kesyirikan? Ya. Maka sudah dipastikan tidak akan selamat. Nabi SAW diingatkan oleh Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Wahai Muhammad, kalau kamu mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluk, maka sungguh seluruh amalan kita, ya, gugur. Sia-sia, tidak ada maknanya. Ya. Maka kalau ada orang yang melakukan ini, ya, ada orang yang melakukan kesyirikan sedikit apapun, maka pasti dia rusak akidahnya, dia rusak akidah apa? Kunci, ya, kunci surganya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Ya. Karena itulah ini dakwah yang harus kita tegakkan, yaitu mengajak agar orang jauh dari kesyirikan, kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian banyak, ya, bentuk-bentuk kesyirikan yang terselubung. Coba lihat kita kalau kita naik gedung, ya, apartemen atau apa yang ada liftnya, ya. Di situ kan tidak ada nomor 14 ya, yang ada 13A. Dianggap bahwa itu ada nomor yang sial. Nah, kalau kita yakini itu, maka kita juga akan terjerumus, ya, dianggap sial atau. Jadi banyak hal-hal yang bisa merusak tauhid kita. Karena itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang, ya, yang harus kita pegangi dan kita bawa menjadi bekal di akhirat nanti. Karena inilah yang nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua, bekal yang kedua adalah, ya, ittiba'ur rasul.
Jadi ada konsekuensinya daripada syahadatain. Ikhlas lillah, ya, ikhlas lillahi ta'ala. Itu asyhadu an la ilaha illallah, itu tadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ittiba'ur rasul. Bekal yang kedua, yang terbaik bagi kita adalah meneladani Rasulullah SAW. Ya. Karena di dalam hadis dikatakan bahwa dan ini Nabi sudah menjamin. Ya. Kullu ummati yadkhulunal jannata. Setiap umatku itu pasti masuk surga. Masya Allah. Sudah ada jaminan, Pak. Bahwa kata Rasulullah SAW, seluruh umat Rasulullah SAW dakhalal jannah. Illa man aba. Kecuali yang enggak mau. Ada yang enggak mau. Nabi sudah menawarkan bahwa seluruh umatku itu masuk surga. Illa man aba. Kecuali ada yang enggak mau. Ada yang enggak mau. Oh, ada yang enggak mau. Ya. Maka para sahabat bertanya, "Man ya? Aba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau?" Sudah ditawarkan, sudah ditawari masuk surga, tapi dia enggak mau. Maka kata Rasulullah SAW, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang mentaati aku pasti masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang menyelisihi aku, mendurhakai saya, kata Rasulullah SAW, ya, faqad aba. Mereka lah orang yang tidak mau. Jadi jelas bahwa siapa yang mentaati Rasulullah SAW, ya, maka dialah golongan yang dijamin masuk surga. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah wattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Katakan bahwa jika kalian menyintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti, ya, Rasulullah SAW. Jadi ittiba'ur rasul, meneladani Rasulullah SAW. Dan ini kita sudah tahu bahwa bagaimana ayat dan hadisnya tentang hal ini, bagaimana meneladani Rasulullah SAW, ya, sebagai uswah, ya, sebagai uswah. Lantas bagaimana, ya, cara meneladani Rasulullah SAW, cara mengikuti. Nah, ini yang perlu dipelajari, ini yang perlu kita fahami agar tidak, ya, agar tidak salah jalan, ya. Cara mengikuti Rasulullah SAW, cara bertiba kepada Rasulullah SAW. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa saya mengikuti Nabi, saya pengikut Nabi, saya mencintai Nabi. Semua pengakuan, ya. Semua bisa mengklaim bahwa saya mengikuti Rasulullah SAW, saya umat Rasulullah SAW. Ya. Mungkin di dunia bisa mengakui, mengklaim, tapi nanti pada hari kiamat, pada mahsyar, justru ternyata banyak orang yang ditolak. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa, ya, farratu ala haudi, saya nanti yang menunggu, aku nanti menunggu kalian di telagaku. Karena Rasulullah SAW nanti memiliki telaga. Ya. Semua Nabi memiliki telaga, tapi Rasulullah SAW memiliki telaga yang luar biasa. Karena siapapun yang minum air telaga Rasulullah SAW, ya, seteguk, maka tidak akan haus selamanya, ya. Dan manisnya lebih manis daripada madu. Ya. Sekali minum tidak akan haus. Lalu Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana? Ya, bagaimana kamu mengetahui bahwa itu adalah umatmu? Ya, bagaimana kamu mengetahuinya? Begitu banyak manusia, miliaran." Maka Nabi mengatakan, saya mengetahuinya dari bekas uduknya. Dari bekas uduknya. Makanya Bu, perbanyak uduk, ya. Itu nanti akan bercahaya. Dia akan bercahaya dan akan dikenali oleh Rasulullah SAW dari bekas uduk kita. Ya. Ya, bercampur manusia daripada mahsyar. Tapi Rasulullah mengetahui ini umat saya, ini. Ya. Maka kemudian ya, orang-orang pasti manusia memperebutkan telaga Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana tidak? Saat itu tidak ada lagi air minum, tidak ada lagi air mineral. Ya. Semua kehausan menunggu
ya, menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu manusia memperebutkan air telaga Rasulullah SAW, ya. Maka ya para sahabat mendatangi, ya, kaum muhajirin, kaum ansar, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian umat Islam lainnya. Lalu kemudian ada yang tertahan, ya, dicegah oleh malaikat, ya. Kata Rasulullah SAW, ummati, ya Rasul, ya, kata Rasulullah SAW, ummati itulah umatku, itu umat saya, umat. Nah, maka dijauh oleh malaikat, ditahan, kemudian malaikat mengatakan bahwa ya Rasulullah, ya, wahai Muhammad, kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah sepeninggalmu. Mereka merubah agamamu, ya. Mereka membuat syariat tandingan. Mereka tidak mengikuti apa yang engkau sunnahkan. Maka tidak bisa, ya, tidak bisa mencicipi, tidak bisa merasakan telaga Rasulullah SAW. Kira-kira bagaimana kalau di dunia saja ini, ya, kita memperebutkan memperebutkan satu tempat, ya, kita sudah beli tiket, kita sudah beli, ya istilahnya ya karcis, lalu kemudian kita tertahan, security-nya ya, ada apa ini? Nah, boleh jadi tiketnya palsu, boleh jadi karcisnya, ya, tidak sesuai dengan cara tersebut. Tentu kecewa. Bagaimana nanti di padang mahsyar ketika kita dalam kondisi yang haus, tapi kemudian kita tertahan, ya. Oleh karena itu perlu bagaimana sih sesungguhnya mempelajari bagaimana cara mengikuti, ya, Rasulullah SAW. Apakah ada panduannya? Apakah ada caranya? Ya, tentu iya. Maka ikutilah bagaimana sahabat. Bagaimana sahabat Rasulullah SAW mengikuti nabinya. Karena mereka lah orang-orang yang langsung dibina oleh Rasulullah SAW, langsung dididik oleh Rasulullah SAW, manusia pilihan yang dipilih oleh Subhanahu wa taala untuk mempelajari, ya, belajar kepada Rasulullah SAW, dibina oleh Rasulullah SAW, dididik oleh Rasulullah SAW, ya. Maka mereka lah yang tahu bagaimana cara mengikuti Rasulullah SAW, ya. Karenanya dalam kitab kitab tauhid, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi, ya, ada empat hal pilar yang harus diikuti, barulah kemudian kita dikatakan, ya, ittiba'ur Rasul. Barulah kita dikatakan mencintai Rasulullah SAW, barulah kita bisa dikatakan mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, ta'atuhu. Ya, kata beliau, yaitu ta'atuhu, mentaati Rasulullah SAW. Mentaati Rasulullah SAW. Ya. Sebagaimana tadi hadis mengatakan bahwa man ata'ani, ya, dakhala jannah. Siapa mentaati aku, maka dia lah masuk surga. Ya. Ya alladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertaatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Jadi mentaati Rasulullah SAW. Bagaimana mentaati Rasulullah SAW? Mentaati apa yang disunnahkan, apa yang dicontohkan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi apa saja yang datang dari Rasulullah SAW, dari Rasul kita, dari Nabi kita, Muhammad SAW, maka kita berupaya untuk mengikutinya. Kalaupun belum mampu, belum sanggup, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Maka jangan kemudian mengingkari sunnah Nabi. Karena sekarang ada golongan ingkar sunnah. Dia tidak mau mempelajari sunnah Rasulullah SAW, tapi rujukannya hanya Quran saja. Maka mereka disebut apa? Quraniyun. Ya, mereka menolak
sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mereka tidak menjadikan hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai dalil, tapi mereka hanya menjadikan apa? Menjadikan ayat Allah Subhanahu wa taala, Qur'aniyun. Ya. Nah, karena itu apa yang datang dari Rasulullah SAW? Banyak. Banyak sunnah Rasulullah SAW, banyak perintah Rasulullah SAW. Ya. Salah satunya saja contoh, yaitu salat berjamaah di masjid. Masya Allah Pak, Alhamdulillah Pak. Ya. Ini bapak-bapak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang salat berjamaah. Ya. Nah, ini yang sudah mulai luntur. Ya, sunnah ini sudah mulai luntur di kalangan kaum muslimin. Kalau kita Pak, ya, kalau kita lihat di masjid-masjid, berapa orang yang datang salat berjamaah. Ya. Kalau kita survei, lalu kita acak, kita ambil 1.000, ya, di satu kompleks itu, ya, setiap kompleks berapa kaum muslimin yang datang salat subuh. Ya. Jadi kalau kita pakai, nggak usah pakai surveinya ya, yang LSI misalnya, tapi kita pakai sendiri, kira-kira berapa orang bisa dihitung. Nah, inilah sunnah yang mulai luntur. Ya. Yaitu salat berjamaah di masjid. Dan ini sangat tegas Rasulullah SAW masalah ini. Ya. Bahkan Abdul Mumaktum Pak, orang yang sudah renta, ya, penglihatannya sudah mulai buram. Tidak ada yang memandu ke masjid karena sudah tua. Tempat tinggalnya jauh. Lalu kemudian datang kepada Rasulullah SAW, minta kebijakan, minta kelonggaran. Wahai Rasulullah, ya, kondisi saya sudah seperti ini. Ada enggak kelonggaran? Ada enggak kebijakan? Ya, kemudahan untuk saya tidak datang ke masjid, untuk tidak salat berjamaah. Secara manusiawi barangkali Rasulullah SAW mengatakan, ya udah enggak apa-apa. Karena kondisi seperti itu. Namun ketika Abdul Maktum meninggalkan Rasulullah SAW, lalu dipanggil. Balik lagi. Hal sami'tumun nida. Tapi apakah kamu mendengarkan apa? Mendengarkan azan? Kata Abdul Maktum, ya Rasulullah saya mendengar. Kalau begitu tidak ada kelonggaran, tidak ada rusa. Dia datang, tetap datang. Maka kemudian saat itu pula lah Abdul Maktum datang kemudian merangkak. Tidak ada yang rumahnya jauh. Kita sekarang Pak ini bagaimana? Fasilitas ada, ya. Kalau alasan nggak bisa jalan jauh, ada kendaraan, ya. Kendaraan apa aja bisa, Pak. Ya. Nah, ini salah satu contoh kecil di antara sekian banyak perintah dan syariat sunnah Rasulullah SAW yang harus kita upayakan untuk mengikutinya. Kalau memang kita mengaku, ya, ittiba'ur Rasul, mengikuti, mencintai Rasulullah SAW, karena ini satu garansi untuk kemudian, ya, kita bisa selamat di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, ya, al-ijtinabu ma naha anhu, meninggalkan apa yang dibenci, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, ini juga salah satunya. Untuk kemudian kita bisa dikatakan mengikuti Rasulullah SAW. Yaitu meninggalkan apa yang dilarang. Begitu banyak Pak larangan. Banyak larangan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ya salah satunya adalah memakan harta haram misalnya. Ya. Yaitu makan harta riba misalnya. Ya. Kemudian yang lainnya. Kalau kita bahas satu mungkin lain bab lagi. Tapi intinya bahwa bagaimana kita meninggalkan, berupaya kita tahan diri untuk kemudian tidak, ya, melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena itu bentuk salah satu ittiba'ur Rasul. Nah, kemudian yang ketiganya adalah apa? Yang ketiganya tasdiqum fima akhbar,
membenarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih kita terima, kita legowo, ya, bahwa itulah hadis Rasulullah SAW. Kalaupun itu dirasa bahwa itu berat, bertentangan dengan zaman, tidak relevan lagi, berat untuk melaksanakannya, ya, tapi kita tetap membenarkan bahwa itulah sabda Rasulullah SAW, itulah wahyu dari Allah melalui Rasulullah SAW. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena hadis itu, perkataan Nabi itu juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW. Ya. Nabi tidak mengatakan sesuatu kecuali itu adalah wahyu, bukan karena hawa nafsunya. Jadi kita benarkan. Kita tidak mempertentangkan Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita benarkan, ya, tasdik apa saja. Coba Pak, sekarang ini zaman penuh fitnah ini, bagaimana umat Islam itu dirongrong, bagaimana umat Islam itu, ya, diserang dengan berbagai macam cara, pemikiran, ya, dengan pemikiran-pemikiran yang melenceng, yang bisa menjauhkan dari syariat dan sunnah Rasulullah SAW, liberalisme, sekularisme, ya, dan begitu banyak. Apa kata orang-orang liberalis? Ya, bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW itu, ya, sudah tidak relevan lagi. Macam-macam alasan mereka, argumentasi mereka tidak sesuai lagi dengan, ya. Nah, contoh kecil seperti apa Pak? Seperti hadis tentang apa? Lalat. Ya, ketika lalat itu masuk ke dalam gelas air minum, ya, kata Rasulullah kan celupkan, karena di situ ada racun, ada penawarnya, ya. Tapi oleh kaum liberal, ya, mereka katakan bahwa itu tidak. Apakah Nabi seorang dokter kok tahu bahwa di situ ada racun, ada penawarnya? Nah ini kan semua, ya, semua argumentasi atau alasan-alasan mereka untuk kemudian mengingkari, menolak hadis Rasulullah SAW. Namun kita sebagai orang yang beriman, kita terima. Sami'na wa ta'na. Begitulah para sahabat ketika dikatakan kepada mereka Rasulullah SAW, ya, satu syariat, satu perintah, apa yang mereka katakan? Sami'na wa ta'na. Kalau memang itu adalah kebenaran, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taati. Tidak ngeyel, ya, tidak mengingkari, apalagi menentang. Ya. Nah ini. Kemudian yang keempat, ya, yang terakhir adalah la ya'budullaha illa bima syara'ah. Ya. Poin yang keempat ini adalah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang telah disyariatkan. Ya, illa bima syara'ah. Karena agama ini Pak, ya, syariat adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Agama ini adalah yang membuat aturan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak beribadah kecuali apa yang telah disyariatkan. Jangan kemudian mengatakan bahwa oh ini ada mungkin ada satu ibadah lalu kita mengatakan oh, ini kan enggak ada larangannya. Ya. Siapa yang melarang? Enggak ada larangannya. Ya. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa loh, salawat kan misalnya tidak ada larangannya. Tapi kemudian kalau misalnya salawat itu digandengkan dengan azan, apakah boleh? Jadi syariat itu sudah ada porsinya masing-masing, sudah ada pos-posnya masing-masing, sudah ada tempatnya, sudah diatur oleh, ya, oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada, ya, tempatnya masing-masing. Apakah kemudian salawat digandengkan dengan azan boleh? Misalnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak kalau Masjid Az-Zumar nanti muazzinnya, ya dites, dicoba aja. Ketika lafaz wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kan cukup di situ kan kalau azan. Coba digandengkan dengan salawat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, heboh Pak, pasti semua orang mendatangi Masjid Az-Zumar ini, kok masjid aliran sesat ini, azannya kok begitu, ya, itu pasti, ya.
pasti didatangin, dilaporkan, oh itu ada ada masjid azannya ya beda sendiri dan kok berselawat ketika azan. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin panjang begitu. Nah, jadi tidak beribadah kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jangan bahwa ada ungkapan bahwa loh kok kita dilarang ini sih? Memang ada larangannya. Ibadah itu adalah sesuatu yang dilarang. Jadi hukum asal daripada ibadah itu adalah tidak boleh kita lakukan. Haram, enggak boleh melakukan ibadah. Illa bima syara atau illa bima jaa dalil. Kecuali apa yang datang dengan dalil. Jadi ibadah itu dicontohkan. Oh begini loh contohnya Nabi. Ya. Begini salat subuh 2 rakaat. Salat duhur 4 rakaat. Jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba mengatakan bahwa salat subuh 3 rakaat. Boleh nambah 1 rakaat biar pahalanya bertambah juga. Apakah boleh demikian? Enggak boleh. Karena itu prinsip kita ya adalah bagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW, cara beribadahnya, apa yang telah ditetapkan, apa yang telah disunahkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ikuti saja. Tidak bisa, enggak usah kemudian ya mempersulit diri, kemudian mempertentangkan. Ya, ikuti saja. Ya. Kalau memang tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, ya, karena inilah dalil, inilah hujjah, karena agama itu adalah agama dalil, ya, bukan karangan manusia, bukan karangan kita, bukan mau kita, bukan selera kita. Sebab banyak orang yang beragama ya sesuai dengan selera, ya, semaunya dia. Ini namanya apa? Membuat tandingan baru, membuat syariat baru, ya. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Salah satu contoh ketika ya, Said Musayyib, seorang pembesar tabi'in, melihat salah seorang yang sudah selesai salat subuh, ya, lalu orang ini salat sunnah 2 rakaat, 3, 4 rakaat, ya sama. Setelah salat ditungguin, ya, ditanya, ya, apakah ada contoh dari Nabi? Apakah ada ya sunnah dari Rasulullah SAW? Kok Anda melakukan hal ini? Melakukan salat sunnah setelah subuh. Salat apa ini? Apa kata orang ini? Ya. Jawabannya cerdas. Apakah Allah mengazab saya? Apakah Allah ya menyiksa nanti saya di akhirat kalau saya salat? Ya, ini kan ibadah, salat. Ya. Kalau salat, kalau ibadah itu pasti benar. Pasti baik. Ini jawabannya. Nah, jawaban saya lebih cerdas lagi. La yu'adzibukallahu bisalah. Allah tidak menyiksa kamu. Allah tidak mengancam kamu siksa dengan salat. Bukan itu. Walakin yu'adzibuka ya bikhilafis sunnah. Allah mengancam kamu siksa karena menyelisihi sunnah. Kamu keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Kamu tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, bukan salatnya tetapi kamu menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi itu intinya. Ya. Ikhwatallah rahimani warahmatullah. Maka inilah bekal ittiba'ur Rasul. Terakhir Pak, masih ada sedikit Pak ya. Masih ada waktu ya. Kemudian bekal yang terbaik kita adalah memelihara salat 5 waktu. Ya. Hafizu ala salawati wa salatil usta. Jaga salatmu. Ya. 5 waktu itu. Ya. Salatil usta, salat usta adalah salat asar ya. Ketika Rasulullah SAW menjelang kematian beliau, ya, ini pesan terakhir Rasulullah SAW. Dalam kondisi sakratul maut, Rasulullah mengatakan as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. Jaga salatmu dan jaga salatnya orang di bawah kekuasaanmu, istri dan anakmu. Karena inilah adalah salat satu jaminan
bahwa kita akan dijanjikan surga. Kata Rasulullah SAW, man salal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat bardain, ini bardain, Nabi katakan bardain, 2 kondisi dingin. Ya. Apa itu? Salat subuh dan salat asar. Dakhalal jannah, kata Nabi, dia masuk surga. Jaga Bu, jaga Pak. Salat, ya, salat subuh dan salat asar. Hanya 2 ini, hanya 2. Tapi ini maksudnya 2, apalagi kalau 5 dijaga. Ya, apalagi kalau 5 waktu kita jaga. Ya, lebih maksimal lagi ya kalau kita bisa lakukan di masjid salat berjamaah. Karena siapa, kata Rasulullah SAW, siapa yang salat berjamaah di masjid 5 waktu, ya, maka dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mati deh dalam kondisi husnul khotimah. Ya. Jadi bapak-bapak yang sudah umur 60, 70, ya, dijaga nih Pak. Selagi kita masih kuat jalan ke masjid, jaga ini untuk salat jamaah di masjid. Karena Nabi katakan dia akan diakhiri dengan kematian yang baik, husnul khotimah. Masya Allah, menjaga salat 5 waktu. Dan ini ada jaminan bahwa orang yang menjaga salat 5 waktunya, maka dakhal jannah. Nah, karena itu salat ini adalah salat ibadah yang pertama kali nanti dihisab. Yang pertama kali nanti ditanyakan pada hari kiamat salat kita Pak, Bu. Ya. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumul qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab ditanyakan Pak adalah salat kita. Bukan yang lainnya dulu, bukan. Tapi awal dalam pengadilan itu, ya, Allah tanyakan bagaimana salatmu. Karena kenapa ditanyakan ini pertama kali? Kata Nabi, ya, wa in salahat, kalau salatnya baik, salah sair kullu amalihi. Karena semua amalnya akan menjadi baik juga. Wa in fasadat, kalau salatnya bolong-bolong, salatnya enggak terjaga, enggak dirawat, ya, maka fasadat sair kullu. Maka semua juga akan menjadi rusak. Jadi patokannya, ukurannya bagaimana menjaga salat kita ini baik, ya, terjaga, terawat, ya, maka seluruh amalan kita insyaallah menjadi baik juga. Tapi kalau salatnya ogah-ogahan, kalau lagi mood, ya, lagi enak salat, kalau lagi enggak mood, lagi ya mager istilahnya, ya, enggak usah, enggak salat. Wah, ini alamat, ya, alamat celaka nih udah begini nih, ya. Jadi inilah bekal perjalanan kita menuju akhirat, ya, karena masa depan kita Pak, ya, itu adalah alam barzah, ya, kemudian akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam perjalanan ini, perjalanan demi perjalanan menuju kehidupan akhirat, dimudahkan untuk istiqomah, ya, di jalannya, dan kita bisa selamat dari api neraka dan dimasukkan dalam surga. Karena ayat tadi mengatakan bahwa apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumul qiyamah. Karena nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan balasan itu. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga, itulah sesungguhnya kesuksesan yang benar. Itulah sebenar-benar kesuksesan ketika kaki kita sudah menginjakkan pelataran surga. Ya, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Kemudian wamal hayatud dunya, Allah ingatkan dalam ayat itu, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiada lagi kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang melalaikan, yang menipu. Ya. Jadi jangan kita tertipu dengan kehidupan yang singkat ini Pak. Umur kita berapa sih Pak? Paling 60 sampai 70. Kata Nabi katakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqallu man yajuz zalik. Umur umatku itu hanya 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajuz zalik, dan sangat sedikit yang melampaui daripada itu. Ya, kalau sudah 60, 70, ya, kata Nabi, itu bersiap. Ya. Apalagi memang kematian tidak mengenal umur,
dan tidak menunggu kita sakit, ya. Sebagaimana ada ungkapan yang mengatakan bahwa tazawwad bittuqa fa idza janna al-lailu fa hal ta'ishu il fajri wa kam min salimi mata bi ghairi illatin wa kam min fata yusbi wa yumsi aminan. Ya, bekali dirimu dengan takwa karena apabila datang malam hari, sudah maghrib Pak, malam hari, ya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjamin hidup hingga esok harinya. Betapa banyak orang yang tidak sakit-sakit mati mendadak, ya. Betapa banyak pemuda yang merasa dirinya masih sehat, bugar, ya, tahu-tahu, ya, kain kafannya sudah disiapkan. Ini sebuah ungkapan yang mengingatkan kita bahwa kematian itu kapan saja. Boleh jadi nyebrang jalan, kecium truk, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, banyak sekarang Pak, ya, musibah, bencana yang kita nggak tahu. Ya, kematian itu baru kemarin kita ngobrol, tahu-tahu ada beritanya, innalillah, WA, innalillah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita semua, mengingatkan bahwa bersiaplah dengan bekal, mempersiapkan diri bekal yang terbaik untuk akhirat kita. Demikian, jazakumul khair, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak Ustadz, mau izin bertanya. Nama saya Bu Titi Zulfa. Saya ingin bertanya Pak mengenai kematian itu, alam barzah dan alam kubur. Pertama kita di alam kubur dulu, baru di alam barzah. Apakah begitu Pak Ustadz? Terima kasih. Langsung ya Pak ya. Jadi itu kan alam kubur. Kubur itu kan al-qabr ya. Barzahun, dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa barzahun, ya. Barzahun ya itu alam kubur ya. Jadi ketika Utsman bin Affan melewati pemakaman, ya, kuburan, beliau berhenti sejenak. Lalu tiba-tiba menangis. Ini Utsman bin Affan yang sudah dijamin masuk surga, ya, kunci surga sudah di tangannya, tapi kemudian menangis melihat kuburan. Ditanya kenapa menangis, beliau mengatakan, innal qabra awwalu manazil akhirah, faman yanju minhu fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata Umar, dan ini hadis Rasulullah, bahwa sesungguhnya alam barzah itu, ya alam kubur, alam barzah itu, liang lahat kan, liang lahat, alam kubur. Itu adalah salah satu perjalanan, salah satu tempat, manazil, ya, salah satu alam di mana manusia akan merasakan, ya, entah dia siksa kubur, entah nikmat kubur, ya. Nah, siapa yang selamat, ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis itu, kan ini hadis, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mempermudah, ya, perjalanannya menuju akhirat. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Tapi siapa yang celaka, siapa yang, ya, yang tidak selamat, maka Allah akan sengsarakan dalam perjalanan itu. Jadi alam kubur adalah alam atau alam apa, barzah, itu bahasa ini dalam Al-Qur'an, barzahun, ya. Adalah satu kehidupan di mana manusia itu, ya, sebelum dibangkitkan hari kiamat, manusia akan merasakan entah dia siksa kubur atau nikmat kubur. Nah, atau nikmat kubur. Dan ini ada hadis Rasulullah yang begitu panjang menceritakan tentang bagaimana kondisi manusia, diantaranya orang beriman, ya, dan bagaimana kondisi orang kafir di alam barzah atau di alam kubur itu. Jadi salah satu perjalanan, Bu. Jadi alam kubur, apakah manusia kemudian di alam barzah atau di alam kubur itu, ya, istirahat sebagaimana pemahaman orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, ya. Oh, dia telah kembali ke tempat peristirahataannya. Dari mana dia tahu kalau istirahat? Sementara kita diperintahkan selalu berdoa di akhir salat kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Berarti ada siksa kubur. Ya Allah, jauhkan aku dari
siksa kubur. Nah, jadi ada kehidupan dalam barzah, di alam kubur itu. Ya, ini jadi nama kabur ya dengan barzah. Ya, jadi ini hanya nama yang berbeda, tapi ya di satu kondisi, satu keadaan, satu kehidupan di alam barzah itu. Karena itu pernah Rasulullah SAW ya, pernah melewati pemakaman kuburan, lalu Nabi mengatakan bahwa orang ini lagi disiksa, ya kan? Di antaranya adalah apa? Karena dia kencing, ya, tidak cebok ya, tidak dibersihkan, tidak istinja, ya. Itu hanya gara-gara itu aja udah dapat siksa. Apalagi mungkin maksiat yang lainnya atau pelanggaran syariat lainnya. Jadi ada kehidupan di alam barzah. Ini hanya jadi nama barzahun al-qabr ya, liang lahat itu masuk ke dalam satu kehidupan. Ya, tahapan kehidupan menuju akhirat. Ya, demikian Bu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Ustadz, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk meyakinkan diri kita. Saya punya beberapa pengalaman. Satu, itu pada waktu saya masih remaja itu saya mau naik gunung gitu ya Ustadz ya. Pemandu gunungnya bilang, nanti Bapak di gunung nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Sifatnya seperti gaib begitu ya. Sehingga ada rasa ketakutan dari beberapa teman-teman. Oh berarti nanti bisa, kalau kita melanggar itu, kita akan mendapatkan kecelakaan, kesurupan dan sebagainya. Itu kan ada ketakutan gitu ya, selain pada Allah. Kedua itu pada waktu saya di rumah sakit mengantar seorang itu, ini di rumah sakit Islam, dia itu masuk di kamar nomor 13. Dia tanya sama saya, ini saya nggak apa-apa masuk kamar nomor 13, nanti kenapa-napa. Ada kanan nomor 13 itu. Jadi ada hal seperti itu yang menyebabkan orang menjadi ada ketakutan, ada keyakinan lain gitu. Seharusnya kan kita lebih kuat bahwa itu tidak berpengaruh apa-apa gitu ya. Hanya pada Allah kita takut. Ketiga itu mengenai pemilihan masuk, mendirikan bangunan. Seorang developer muslim mau membangun rencana desain apartemen itu nggak ada nomor 4, seperti Ustadz bilang tadi, nomor 14, 24. Kenapa saya bilang, Anda kan muslim gitu ya. Dengan dalih kan kita banyak orang Tionghoa katanya di daerah sini. Kalau mereka ada nomor-nomor begitu, mereka nggak mau beli nanti di apartemen ini. Jadi seakan-akan takut rezekinya itu tidak akan terpenuhi kalau kita merencanakan sesuatu yang tidak. Kan itu budaya orang itu Ustaz ya, bukan budaya Islam. Maksud saya dari ketiga contoh ini, hal seperti ini kan sudah seperti membudaya di lingkungan kita sekarang ini. Apalagi dengan teknologi sekarang, penyampaian hal seperti itu semakin kuat. Sebagai orang muslim, tadi kita tidak boleh syirik gitu Ustaz ya. Bagaimana pendapat Ustaz? Karena ini budaya udah seperti demikian kuatnya gitu, sehingga ada ketakutan seperti itu dengan dalih apapun tadi, misalnya supaya laku gitu ya. Sebenarnya di mana posisi kita kalau kita masih juga hal seperti itu? Apa memang kita termasuk gini udah terkena syirik besar, syirik kecil atau apa itu? Tolong penjelasannya Ustaz, terima kasih. Baik, syukran, barakallahu fiik. Iya Pak, jadi betul. Jadi masyarakat kita ini, apalagi masyarakat awam Pak ya, jadi kayak di framing gitu ya, bahwa dan sudah menjadi budaya, tradisi, dan ya ironisnya bukan tradisi atau budaya pemahaman Islam, tapi ini adopsi dari orang-orang ateis atau orang yang tidak beragama, ya, liberalis dan seterusnya. Nah ini memang menjadi problematika kita umat Islam ini. Ketika hal-hal ini sudah membudaya, sudah masyarakat, sehingga untuk meyakinkan mereka, nah ini perlu
perlu dakwah yang kerja keras. Karena apa yang sudah menjadi kebiasaan dan itu satu menjadi pemahaman, ya, bahkan sampai kepada keyakinan bahwa kalau ini akan sial atau ini tidak mendatangkan keuntungan, ya ini rezeki kurang lancar lah, macam-macam itu. Ya ini kan juga memang termasuk khurafat, ya, artinya keyakinan yang bisa merusak akidah kita, sehingga tidak meyakini lagi bahwa Allah yang mengatur segala-galanya. Jadi tauhidnya ini sudah mulai dirusak, sudah mulai tercampuri, terkontaminasi dengan pemahaman atau keyakinan yang di luar daripada, ya, agama kita. Ya sama persis orang-orang jahiliyah dahulu. Ada keyakinan yang bahwa kalau tidak begini, ya, atau ada kekhawatiran kalau itu, ya, akan menimpa dia. Padahal kalau orang yang beriman, orang yang bertauhid, orang yang betul-betul yakin, hanya Allah semata-mata yang mengatur, tidak ada ini. Nah ini yang saya katakan tadi, bahwa dakwah tauhid ini yang perlu terus digencarkan, diberikan pemahaman kepada umat kita. Karena betul Pak, sekarang ini zaman modern, zaman yang digital lah istilahnya, semua informasi bisa masuk, tapi hal-hal yang begitu, hatta, ya, bertitel S3 masih percaya juga kan yang begitu, dukun, profesor pun meskipun itu profesor tapi masih ada klinik ya, keyakinan seperti itu, ya. Jadi tidak menjamin tingkat pendidikan seseorang, ya, dengan tidak mencampuri, ya, tauhid dengan kesyirikan yang terselubung tadi itu. Jadi, nah ini yang perlu terus digalakkan Pak, ini dakwah yang fokuskan kepada tauhid. Karena kita ini kan dai kita tuh begitu banyak dai, ya kan? Tapi ya kalau berbicara tauhid, ya, syirik kayaknya, ya, penggemarnya atau mungkin ya yang mau mengikuti kajian itu, ya tidak tertarik, itu lagi, paling itu juga syirik. Padahal ini yang terpenting, ini yang didakwakan oleh para nabi dan rasul, ya, bahkan bertahun-tahun, ya. Kita lihat tadi Nabi Nuh bagaimana, ya, dakwahnya. Jadi memang apalagi memang ditunjuk dengan tadi media, ya kan, media gadget, kemudian di situ informasi masuklah ini gazul fikr Pak, ini perang pemikiran ini, ya. Karena semakin berkembang Islam, ya, dakwah ini, ya, semakin gencar juga mereka untuk kemudian menjauhkan umat Islam ini dari tauhidullah, dari syariat Islam, ya, dari akidah yang salih, yang lurus. Bagaimana mereka berupaya keras, ya, kan itu mereka ya, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, memadamkan tauhidullah, ya, dengan mulut-mulut mereka, dengan media-media mereka, sehingga orang-orang awam yang enggak ngerti, yang tidak pernah belajar agama, ya, menjauhi majelis ilmu, sehingga termakan, jadi korban, termakan oleh literasi mereka, narasi mereka, ya, pemahaman mereka, ya. Jadi ini tidak bisa selamat dari serangan mereka, ya, kalau memang ini tidak dijadikan sebagai tujuan utama adalah dakwah tauhid, ya, agar masyarakat kita jauh dari kesyirikan. Karena ini adalah kesyirikan adalah dosa yang paling besar, ya, kezaliman yang paling besar. Bahkan Nabi mengatakan ijtanibu as-sab'ul mubiqat, jauhi 7, ya, 7 perkara yang bisa membinasakan, yang bisa mendatangkan murka Allah, bencana dan seterusnya. Rating pertama adalah asyirku billah, mempersekutukan Allah, melakukan kesyirikan sekecil apapun itu mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah banyak contoh, sudah banyak, ya,
peristiwa-peristiwa karena melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya Pak, betul ini PR kita Pak. Karena memang sudah turun temurun dari nenek moyang kita, ya, keyakinannya seperti itu, ya, yang seperti tadi diceritakan Bapak bahwa ya mulai dulu ketika mau naik gunung semalam Pak, enggak boleh ini, boleh jangan ini, kalau harus lewat ini harus buang apalah atau mempersembahkan apa, ini nanti kalau begitu celaka. Nah, ini kan keyakinan ya yang merusak dan bisa ya, terjerumus kepada kesyirikan waliyatubillah. Habis semua amalan kita kalau melakukan hal itu. Ya Pak ya. Jadi mari kita jaga keluarga kita Pak ya dari hal ini. Barakallahu fiik. Ada lagi? Cukup baik ya, sudah satu. Demikian mudah-mudahan tema kita hari ini kesimpulannya bahwa bekal ya adalah takwa. Fatazawwaru fa inna khairaz zadi taqwa. Karena bekal yang terbaik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tadi sudah sampaikan bahwa yang pertama bekal yang terbaik adalah tauhidullah, kemudian ittiba' kepada Rasul, meneladani Rasulullah SAW, kemudian menjaga salat 5 waktu, dan sebetulnya masih ada 5 ya, tapi waktu kita ya membatasi kita. Demikian Pak, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.